Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di POI. Nah, sekarang kita datang lagi Kang Ade ke sini, Kang Hasan Denny. Kawannya jangan bosan lah. Jangan bosan sama Jangan Kang bosan. Ade, maksudnya informasinya teh banyak. Informasinya Mame. banyak. Iya, sekarang aja baru lagi informasinya. Waduh. Tentang pengelolaan kayaknya nih. Pengelolaan Pengelolaan. Pengelolaan limbah. Jadi Mang Mei kedatangan Kang Ade ke sini itu akan membagikan informasi mengenai satu kegiatan yang mungkin nanti akan ada kolaborasi ya dengan berbagai pihak gitu. Tapi yang menarik di sini Kang Ade bawa bendera namanya JET ya. Java Hawk Eagle Trail. Ya. Mungkin Kang Ade bisa jelaskan terlebih dahulu ya apa itu namanya JET atau kepanjangan dari Java Hawk Eagle Trail itu seperti apa? Nah sebenarnya seperti yang tadi ya, Japan Hawk Eagle Trail ini dibentuk sebenarnya oleh Yayasan Puter. Ya, kami ada komunitas atau Yayasan Puter ini ngebantu komunitas nih. Awalnya kita nggak terlibat Yayasan Puter tapi di JET-nya ini. Nah, JET itu adalah pengen mengajak masyarakatnya di JET ini sebagai wadah lah. Awalnya sebagai pelari yang punya hobi pelari karena memang ketuanya karena pelari. ada trailnya itu ya. Trail juga, itu juga sepeda juga. Awalnya di situ. Karena Yayasan Puter ini berkembang bergerak di wilayah lingkungan, ya. Misalnya di Kalimantan itu ada dulu ada, sekarang wilayah dibina gitu. Bagaimana penebangan hutan itu tidak terjadi di sana, penambahan hutan tidak terjadi di sana, disadarkan masyarakatnya. Nah, pengen mengajak di wilayah Jawa. Nah, JET ini muncul karena melihat ada satu yang menarik. Elang Jawa yang habitatnya ada di Jawa ini, kita bukan konservasi atau kayak di Majalaya tadi ya. Betul. Di Kamojang itu. Ya. Ada penangkaran segala macam, bukan itunya yang kita sasar. Seperti pola kayak gitulah. Tapi bagaimana menjalankan masyarakatnya? Habitatnya berarti Habitatnya. Karena kalau misalnya ini ya, habitatnya ada di bawahnya, di bawah dia terbang. Kalau hutannya terawat kan yang tempat kita main itu entah itu untuk sepeda, entah itu juga untuk para pelari atau hiking atau berkemah, apapun aktivitas yang di alam bebas yang sering Mang Mai juga ini ya lakukan. Artinya bisa bersama-sama memelihara hutan alamnya. Iya, konservasinya aja. Karena begitu kalau ininya terawat berarti si elangnya pun bisa hidup terus. Nah ini cakupannya di Jawa ini ya. Kita sekarang udah bergerak nih. Ada di kita baru 4. 3 lah yang sekarang udah 4 ya. 1 wilayah kerjanya. 1 kalau di Bandung ini kita di daerah Sukawana. Sukawana Parompong. Di sana itu ada wilayah trek 11 gitu. Kemudian karena memang awalnya kita udah punya teman di sana, kita bergerak di trek 11 itu. Ada di Sukawana, perkebunan teh ya. Menarik lah sekarang bagaimana gara-gara prodi kita nih foto, videografi viral, kemudian sekarang itu yang tadinya sepi sekarang Kawah Upas itu menjadi rame. Menjadi daerah alternatif untuk hiking segala macam. Nah, kita masuk di dalam di situ. Kemudian yang kedua itu di Gunung Salak. Gunung Salak Bogor. Ya, Bogor. Pemberdayaan masyarakat di situ karena memang masyarakat ini yang suka ke hutan. Tadinya kita bangun kesadaran sehingga mereka tidak berburu, kemudian menjaga kawasannya juga gitu. Masyarakat petani pun menjadi hidup juga. Nah, kita bergeraknya di wilayah masyarakat dan hutan tadi. Bagaimana keduanya kan bersinergi. Ada masyarakat, pokoknya gini aja lah. Yayasan Puter dan JET ini. Leuweung Nahejo, masyarakat Ngejo. Leuweung Nahejo, masyarakat Kejo. Jadi Ngejo. Dalam bahasa Indonesia, Mang Mei coba. So, jelaskan Mang Mei. Leuweung Nahejo. Kalau hutannya hijau, masyarakatnya juga akan bisa makan. Nah itu ya filosofi ini ya, filosofi yang kita ini harus dibangun di mana-mana gitu ya. Ini kan orang tua kita mengajarkan kayak gitu ya dari dulu. Kalau kita kita seringlah ke Kampung Naga, bagaimana ada leuweung larangan ya, Mang Mei kita waktu dulu gitu. Bagaimana mereka masyarakat karena ada
potensi mata air di situ. Iya. Kalau nenek moyang kita, leluhur kita gak ini dilarang masuk sana, mungkin penebangan hutan di mana-mana yang namanya apa namanya Mata air Mata air itu tidak terganggu akan, ya. tidak akan ada lagi. Oke. Berarti Ya. konsepnya mereka bisa memberdayakan alamnya tanpa merusaknya. Betul, Betul. iya. Oke. Nah kemudian yang ketiga itu di mana di gunung di Gunung Cikuray, Oke. ya satu lagi di Kalimantan, Cikuray Garut ya? Cikuray Garut. Cikuray Garut. Ah. Nah ini menarik karena keempat ini kita bergerak bersama-sama, sekali lagi ya, ini apa kita menjaga, kita konservasi juga, kemudian bagaimana kita menjaga juga, termasuk di dalamnya adalah menjaga elang. Japan Hawk Eagle Trail Eagle ini Trail. bergerak ke wilayah sananya, bukan apa namanya dua-duanya, manusianya justru yang harus di ini. Oh, Iya. Disadarkan Disadar. bahwa pentingnya hutan itu, pentingnya elang Jawa itu sebab apa? Di mana habitat elang Jawa itu ada, itu kita bergerak di sana. Kegiatannya macam-macam kan ya. Ini kita akan bicarakan nanti di kegiatan. Tapi tanpa mengganggu habitat yang udah habitat ada. yang Insya ada Allah. di. Oh, Ini menarik ya karena biasanya foundation atau yayasan-yayasan atau komunitas itu bergeraknya hanya di konservasi elangnya ya, bukan Binatangnya kepada ya flora, ke hewannya, faunanya. bukan ke manusianya. Bagaimana cara kita memperlakukan elang dan habitatnya itu sepertinya jarang ya dilakukan oleh. Kalau ini kebalik kayaknya. Iya, Biarkan flora faunanya tumbuh kembang di situ, SDM-nya. kita yang berubah. Betul. Kitanya yang berubah. Jangan kita yang merubah si hewannya. Nah, tadi kan udah disinggung nih, ada kaitannya dengan videografi dan fotografi gitu, karena videografi dan fotografi juga bisa menjadi alat untuk bisa menjaga kelestarian dari kehidupan elang Jawa ini. Nah, ini gimana kaitannya itu coba Kang Ade? Apakah dengan fotografi dan videografi kita bukan sekedar menceritakan kepada orang-orang melalui media tersebut kan? Ya, tapi mungkin ada lebih dari itu. Ada sebenarnya banyak hal ya. Kalau kita berbicara tentang fotografi secara global gitu ya. Salah satu bagian kita tidak hanya berbicara tentang satu tadi wilayah manusianya, kemudian habitat elang Jawa sendiri. Kalau kita mau bergerak ya ke sana. Ini juga sebagai pembelajaran bagi kita, sebagai pengetahuan. Bicara tadi kita ngobrol, fotografi bukan persoalan teknis melulu, walaupun kita butuh teknis. Setiap orang kita udah mengetahui lah. Setiap orang, bahkan anak kecil pun sekarang udah bisa memotret. Videografi pun sama. Merekam video ya. Bikin film-film itu sekarang banyak sekali. Setiap orang kayaknya bisa bikin film ya. Perkembangan teknologi sekarang mah TikTok segala macam, wah itu luar biasa ya. Orang semuanya ke sana. Makanya akan menjadikan ini sebelum ke sana juga ya, menjadikan karena ini mudahnya merekam, memotret dan segala macamnya, bikin video, konten sosial kan sekarang menjadi mata pencaharian. Orang menjadi ini. Betul. Konten kreator, YouTuber gitu, video vlogger katanya. Kan gitu ya. Dan TikToker. Nah sekarang kita pilih di sana. Adakah yang bisa menjadikan pengetahuan bagi kita? Berbicara di habitat sana, kalau kita mau ya, kita pernah melakukan sama-sama sama teman-teman fotografi, bercita-cita lah. Kita termasuk Yayasan Putar sampai sehari ini belum jalan. Mudah-mudahan dengan dengan prodi ini kita bisa jalan barengan ke sana, ya untuk untuk membuat cita-cita kami ya yang belum selesai kayak gini. Habitat sana. Kalau kita yang suka naik gunung, kita kan sering lihat ya, banyak sekali tumbuhan, banyak sekali hewan di sana. Dokumentasikan aja di situ, ya. Berarti lebih ke identifikasi flora fauna yang udah ada di habitat situ ya. Di habitatnya menarik ya. Bagaimana kita beda kalau kita mau lihat kebun binatang? Iya. Saya terus terang 2 tahun di sana mengamati elang Jawa, tinggalnya di mana. Motret itu sampai hari ini belum yang langsung gede gitu ya. Gede hinggap di pohon itu belum sampai hari ini belum dapat. Tapi kalau yang terbang kecil-kecil itu udah dapat. Tapi yang kecil yang hinggap ini nggak ada. Nah, kita sekarang banyak sekali di sana flora fauna yang tumbuh di situ. Berarti ini bisa berbicara tentang satu kawasan hutannya. Nah, ada yang lain lagi. Ada yang lain lagi. Potensi ini yang kaya ini di sana
Itu kan bisa dijadikan ini ya, dijadikan hal menarik. Kita bisa motret, masyarakat yang ada di situ. Mhm. Karena masyarakatnya juga yang hidup tumbuh di sana itu menarik. Mhm. Kalau dulu zaman banyak sekali lah ketika era 2000-an ke sini gitu ya. Banyak sekali bagaimana masyarakat dipotret ketika di perkebunan teh. Itu karena kan di sana wilayah perkebunan teh. Mhm. Pagi-pagi banyak sekali para pemetik teh Iya. itu dipotret kan Iya. jadi menjadi foto yang menarik ya. Mhm. Kalau nggak salah di daerah Nah. situ juga ada pabrik tehnya ya, Ada pabrik teh peninggalan Belanda gitu ya. yang Karena dekat rumah Pink ya di situ iya, ini pila merah. Pila Merah. Nah, itu juga ada perkebunan teh di sana Mhm. yang yang dibikin oleh perkebunannya teh peninggalan Belanda gitu. Mhm. Ini kalau kita ngomongin sejarah itu ini menarik di situ. Mhm. Bagaimana kita mengangkat ini menjadikan daya tarik lah bagi kita sebagai fotografer, sebagai pelakunya, bagaimana mengangkat ini. Ya, mengangkat untuk dijadikan ya, baik itu tadi kekayaan alamnya di sana itu sumber daya alam menarik, bagus. Sumber daya manusianya luar biasa lah. Bagaimana kalau kita angkat barengan sama oleh para fotografer dan videografer ya ini atau kita bikin film ini kan menjadi daya tarik untuk dibikin karya. Tapi gini Kang Ade, ini ada beberapa kasus ya, banyak areal-areal yang istilahnya areal masih perawan lah gitu kan. Ada yang motret sekarang dengan gencarnya medsos, up medsos, akhirnya banyak orang datang ke situ hancur. Karena FOMO tadi Iya, ya. karena promo itu. Apakah ini udah masuk jadi agenda antisipasinya juga gitu kan, dengan penyadaran masyarakatnya atau seperti apa? Nah inilah yang menjadi perbincangan kami lah, Iya. di mana di teman-teman di JET ini. Bagaimana kita mengupayakan sekali lagi orang dengan kekuatan visual itu kan menarik ya. Betul. Sekarang yang terjadi sekarang itu datang ke sana tiba-tiba gara-gara ada yang merekam, entah itu foto, entah itu video, direkam. Tiba-tiba menarik. Orang yang tadinya nggak pernah ke sana, nggak tahu ke sana, tiba-tiba aja Datang. banyak ke sana. Sekarang kebayang nggak di track 11 ya kita bagian dari pengelolaan JET ini kerjasama ada yang ini ada di atas itu ada yang namanya ini ada di kawah Taman Perahu ada kawah Upas. Kawah Upas. Ya, Puncak ya? langsung di puncak Gunung Taman Perahu. Ada kemudian itu video bagus nih pemandangannya. Kebayang nggak hasil pencatatan kami setiap bulan itu bukan lagi hari Sabtu Minggu. Okay. Kalau kita lihat ini, lihat dampak atau yang diakibatkan oleh masyarakat yang mempublish ya, baik itu video maupun foto-foto. Nah ini kan hal jadi menarik ya. Dia itu terjadi di mana-mana. Betul. Kemudian yang awalnya orang tidak tahu, ya hanya dari video ini akibat media sosial ini. Kemudian orang kan pengen tahu, penasaran. Ini ada apa sih? Pengen mengejar. Wah kalau ngomongin tentang keindahan seperti halnya ya sekarang terjadi di mana di track 11 atau di kawah Upas yang ada di kawasan. Kita kan di bawah Taman Perahu ya. Sisi belakang pintu utama yang sekarang ini ada. Itu kan sisi belakang. Nah kalau kita masuk ke sana ini keindahannya luar biasa. Orang kan pengen tahu, penasaran. Wah ini menarik. Konon katanya di situ diceritakan juga sebelum masuk ke sana itu harus jalan kaki dulu. Nah banyak sekali orang yang hiking kemudian naik ke sana. Saya pernah satu saat gitu pergi ke sana, mengantar ini ada teman yang pengen diantar ke sana. Kawah Upas, Kang, kami pengen Kawah Upas, bisa diantar nggak? Oke, karena yang tahu jalan ya. Antar ke sana hanya 20 orang. Pas kebetulan hari libur, itu banyak sekali kayak pasar. Kami itu tempat duduk itu pilih-pilih gitu. Ini di mana nggak kebagian. Sedangkan areal di atas kan arealnya kecil. Areal kecil. Sebentar ratusan. Belum kepotong sama yang tower. Yang tower. Ini manjang gitu, karena kecil ininya. Nah catatan kami gitu ya, kalau misalnya kita di setiap bulan kita kan mencatat ya, karena memang track 11 itu kemudian mencatat. Karena tempat persinggahan, menyimpan motor di sana itu. Nah ada buku tamu. Catatan itu setiap bulan. Ini ketika terjadi awalnya sih kosong. Kami pernah melakukan ke sana berulang kali enak gitu ya. Kita udahlah jalan-jalan saya lari ke sana sama teman-teman JET tadi istirahat di situ sambil menikmati kawah. Gitu. Kawah. Sepi
Sekarang akibat apa Ada video dan foto, ada foto video gitu. ini yang dibikin oleh masyarakat kemudian menjadi penasaran. Orang-orang jadi FOMO jadi ramai. ya. Catatan kami itu bayang dalam 1 bulan yang terakhir kemarin itu kurang lebih 2.300-an. Itu yang Waduh. tercatat. Itu yang tercatat. Belum lagi yang masuk jalur Masuk tanpa tikus. oh, Jalur-jalur iya. tikus. Oke. Ada jalur tikus Ada ya. banyak kalau dari situ. Ini 1 pintu ya. Berarti Bisa bisa dari situ. lebih, bisa jadi lebih Ya, dari ini. 2.300 Bisa lebih. ya. Karena di 1 pintu di trek 11. Belum lagi yang sisi kiri kanan Iya. yang ada jalan Dari Nyawang Bandung. Nyawang Bandung, Terus atau dari sini yang apa dari CIC. CIC. Belum yang coba dari tahu Hiwe banget masuknya. nih. Ah, 2.300 yang tercatat, berapa jumlah sampah tuh yang ditinggalkan di sana? Nah, itu udah itu ya? akibatnya kan gitu Ya. ya. Karena orang-orang kayak gitu lah. Di mana-mana kita orang yang ini masyarakat kita karena kebiasaan ya. Yang apa orang kan biasa gitu. Saya sering melihat bukan hanya di gunung aja. Masyarakat kan semena-menanya. Apa namanya pakai mobil di jalan Lung. hiji kan katanya lung we Cuma hiji cuma doang hiji gitu. we. tapi kali 1.000 mobil gitu. Mobil kayak apa selokan atau mendapatnya gitu. Ini pun terjadi. Satu lah masyarakat kan karena kebiasaan tadi. Nggak mau gitu. Padahal ketika bawa satu ke tas nggak mau ribet gitu. Padahal di sana tuh udah ada Sound system. ada sound system. Sampahmu bawa kembali ke bawah. Tetap aja mikir mah gitu. Nah, upaya kami JET ini satu, bukan harus kebangun nih kesadaran masyarakatnya. Kita udah melakukan kampanye sambil lari gitu ya. Namanya sekarang udah berhenti sih. Awalnya kita bikin JET ini bikinnya tinggal diteruskan lagi. Ada ini Kliwonan gitu, Minggu Kliwon. Setiap hari Minggu Kliwon. Kenapa kami mengambil Kliwon? Minggu Kliwon kenapa Minggu Kliwon tuh? karena Kliwonan itu kalau apalagi bulan malam Jumat ya, itu kan dianggap Cuma Kliwon gitu ya. Sakral. sakral ya. Sakral. Kami hari Minggu Kliwon, Minggu Kliwonan itu. Nah kita berupaya melakukan tadi sepanjang jalan kita lalui kita bersihkan. Oh, setiap Minggu Kliwon itu pembersihan semuanya. membersihkan sampah yang tercecer itu kami bawa plastik ya. Pokoknya Bersih gunung lah ya, bersih jalur. Bersih jalur yang kami lalui. Bersihin sampai ke kawah upas tadi yang ada pengunjung tadi. Yeah. Nah, kita sekarang tiap bulan itu dilakukan hal kayak gitu. Nah, JET dengan kesadaran karena tadi ya upaya kami untuk menghijaukan ini hutan tempat kita bermain harusnya kita jaga dan rawat. Salah satunya adalah tadi kampanye, kemudian kampanyenya bukan hanya jejorokan kampanyenya. Kemudian kan kadang-kadang gitu ya kampanye jejorokan di jalan nggak berhasil. Mendingan kita udah aja menjalankan dengan aksi. Aksinya langsung udah aja sampah di depan mereka kadang-kadang kita mereka mau peduli enggak, pokoknya daerah mereka ada sampah angkut dalil lagi jadi era barunya termasuk Lamun. sampah masyarakatnya Lamun. itu. Sampah masyarakat langsung angkut gitu. harusnya berarti ya sekalian. Walaupun kadang-kadang tadi yang sadar yang malu ya kemudian mereka ngebantu. Ada juga yang diem gitu ya. Hanya sekedar nontonnya nggak apa-apa. Delay mungkin iya. delay Masih delay. lambat Tapi kayaknya memproses. nantinya dia ngebantu. Ngebantu. Tapi 3 bulan ke depan lah. Delaynya lama Nggak masalah. sekali. Nah, balik lagi kita bawa sampah. Di sepanjang jalan kita kita lewat jalur yang lain, balik lagi. Pokoknya yang sering dilalui lah. Balik lagi ke jalur yang lain kita menguti sampah di trek 11 kita kumpulin. Kemudian ya kita bawa gitu ke bawah tempatnya. Atau dipilah juga lah. Terus nih Kang Ade, dengan pelestarian itu dengan adanya kegiatan yang lagi dirancang sekarang, Edu Photocamp ya. Berbasis foto mungkin ya. Padahal belum ngebahas loh. Kamu mau tahu ini tentang Edu Photocamp. Oh belum? Minggu. Wih, Hebat Bang Mei. atuh dah. Cenayang kayaknya mah. Ente karena naon? Iya mah kan biasa ngobrol gitu. Asa pernah ngedengeng gitu. Tapi udahlah. Iya betul Bang Mei. Jadi memang misi yang dibawa oleh JET ini salah satunya adalah kegiatannya Edu Photocamp. Ya itu yang kita akan gali sama Kang Ade tuh. Apa itu Edu Photocamp? Kenapa JET ini Edu Photocamp yang diangkat ya? Sedangkan ya dari tadi kan kita udah ngebahas
efek ya Hmm. dari foto itu sendiri yang dampaknya mungkin buat Jet udah dirasakan dengan dia Betul. bersih jalur gitu kan, terus penyadaran. Sekarang malah diangkat gitu fotonya. Oke, Gimana? ini apa namanya? Nah, bagian dari program ini, program apa yang kami lakukan, salah satunya kan bagaimana sekarang kita terjun ke masyarakatnya. Selain tadi menjelaskan masyarakat tentang ya bagaimana apa konservasi apa alam itu sendiri, kemudian kita ngebangun lah bagaimana caranya gitu, caranya untuk membangun masyarakat. Awalnya gitu ya, apa namanya? Awalnya ini kita buat apa namanya? Buat kegiatan Jet pada tahun ketika zaman-zaman Covid dulu ya. Kegiatan ya. Fotografer apa saya sering kali ngobrol dengan komunitas fotografi di Bandung, terutama yang ini yang apa namanya pemotret burung ya. Yuk kita bikin naon yang atas apa Jet akan bikin, kita punya ide ya, Edu Photocamp. Bagaimana kita melatih awalnya tadi isi kegiatan di tahun 2001, isi kegiatan ini apa kegiatan tadi mendokumentasikan awalnya kan gitu, mendokumentasikan tentang flora dan fauna yang ada di situ. Identifikasi kemudian kita ini dan yang apa yang teman-teman yang diajak itu kurang lebih ada kita fasilitasi semuanya, kemudian kita punya kurang lebih ada saat itu ada 20 orang lah, berhasil 20 orang terkumpul. Karena fotografernya kan dari mulai apa yang apa muda sampai yang muda. Orang mah mau kaleuweung ya pemandangan halus, jadi pemandangan juga panorama di sini. Karena panoramanya begitu kita ini kan di tempatnya di Bumi Perkemahan Trek 11 ya. Di Sukawan itu ada apa di sana. Nah, begitu kita nongkrong di apa kalau ada di sana itu tempat ngopi, begitu kita pagi-pagi ya. Pagi-pagi aja kita nggak usah melakukan aktivitas yang lain. Pagi-pagi di nongkrong di tempat ngopi itu melihat panorama yang sangat luar biasa. Sunrise-nya teh dengan ini bergeser sedikit kalau mau ini sunrise-nya kita bergeser sedikit, ada kelihatan itu. Jadi dua orang ini yang melakukan aktivitas itu. Ada pelatihannya, ada kita siapkan mentornya. Yang tua-tua mah karena ternyata dari 20 orang ini hanya 10 orang yang terjaring ini. Karena kita udah mengajak teman-teman dari saat itu saya ketika diumumkan juga ketika saya ngajar 2 minggu lagi saya akan memberikan ada kegiatan di Photocamp. Hanya nggak ada yang natar satupun di sini, padahal itu bagi-bagi keilmuan lah dari para fotografer yang ini. Pengennya sih alat kompos ya yang ini. Yang dulu flora dan fauna lah yang sering ini. Yang di Bogor juga. Nah, sekarang kemungkinan yang akan karena ini 2021 nggak berlanjut. Nah, sekarang teman-teman Yayasan Puter juga pengen berkembang kembali. Kan bikin kegiatan, kita lanjutkan yang ini kan menarik. Bagaimana kita bikin kegiatan di sana tentang Edu Photocamp. Karena apa? Awalnya yang kita membikin konservasi tetap jalan. Tapi kita melihat masyarakat yang ada hidup di hutan itu sekitar. Ini ada sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ada sumber daya manusia yang luar biasa juga. Begitu lihat perkembangan sekarang akibat dari viralnya tentang ini foto video tadi oleh masyarakat, kemudian kita berkembang. Oke, kita bikin yang namanya desa binaan yang disebut dengan pengembangan desa wisata. Karena desa wisata itu adalah ini berarti rintisan desa wisata ya. Karena tadi potensinya kalau kita di sana aja, kalau kita tahu sumber daya alamnya itu entah itu ya mulai dari tadi peninggalan zaman Belanda, kebun teh, kemudian pabrik teh, kemudian mata airnya juga di situ bagus. Di sana bagus. Ada sumur. Bagaimana ada air terjun yang banyak ya. Kemudian kalau dalamnya itu walaupun tempat latihan ya itu pun sangat bagus, tapi ini ada situ Lembang walaupun nggak boleh masuk ke sana sembarangan gitu. Dan lumayan capek dari situ. Ada juga masyarakatnya. Kalau kita kembangkan ini menjadi desa wisata, itu menjadi menarik. Nah, bagian Edu Photocamp ini awalnya untuk masyarakat umum, tapi kita jaga dulu. Oke, kita bagi dua, split gitu ya. Masyarakat di sana, kan ini ngomongin tentang ngebangun desa wisata. Bagaimana kita memotret tentang tempat-tempat wisata plus dengan membangun potensinya. Potensi wisata itu banyak ya. Sumber daya manusianya juga di sana ada. Petaninya ya, yang lagi menggarap ini
di sana itu terkenal dengan ini, yang paling bagus itu sayur dan bunga foto. Oh, Ya. oke. Desa itu kita udah melakukan mencatat ya semua potensi-potensi yang ada di situ. Kemudian ada peternak sapi yang juga banyak, termasuk kadesnya itu kan peternak sapi juga gitu. Nah, kalau kita kemas dalam bingkai, dalam dibangun bikin paket wisata untuk masyarakatnya, karena di sana itu paket wisata atau tempat wisata yang dibangun, pengelolanya adalah pengelola yang punya duit, pemodal yang punya Oke. uang Investor yang ini gede, ya. investor gede. Masyarakatnya penonton, kebagian macetnya, kebagian ieunanya. Nah, sekarang bagaimana masyarakatnya juga bisa menikmati dari sektor pariwisata. Wisatanya. Nah, kita kembangkan ini desa wisata. Ini akan dibangun. Nah, kebetulan disambut oleh kepala desa dan masyarakat. Kita udah nggak bangun Pokdar Wisata tapi belum jalan. Nah, bagaimana sekarang kita mengarahkan sana? Edu Photocamp ini yang akan kita bangun yang kedua ini, ya di tahun 2024 ini mudah-mudahan jadi ini akan dilakukan pada tanggal 14-15 September. sekarang. Oh, Ya, 14-15 September. Jadi intinya kayak ginilah kegiatan ini. Jadi bagaimana sekarang melatih masyarakat untuk bisa memotret yang baik. Ya, foto pois lah, bagaimana menceritakan, bertutur foto ini. Karena perkembangan di sana mereka yang berbicara, yang bisa memotretnya. Iya. Kita orang luar, ya kita mah sekali-sekali ke sana, bisa jadi sebulan sekali, bahkan Setahun sekali. gitu. Tapi masyarakat terdekat di sana, ya bisa merekam apapun, yang tahu potensinya di mana, yang tahu apanya apa. Ini untuk kebutuhannya, untuk kebutuhan apa tadi. Karena efek yang tadi kita jelaskan. Viralnya foto dan video oleh orang lain, masyarakat yang di luar yang tidak tinggal di desa tersebut, kemudian banyak pengunjung. Sekarang dibalik gitu, bagaimana masyarakat yang tahu potensi wisatanya, mereka sendiri gitu, mereka diinformasikan pada orang lain melalui media fotografi dan videografi. Betul. Nah, yang akan kita bangun adalah adalah masyarakat dulu yang ada di sana. Kemampuan masyarakatnya ya. Ya, kita latih segala macam. Adapun nanti ada peserta dari luar itu tambahan. Ya, boleh dari luar ikut dari di sini gitu ya. Kita akan bagi-bagi. Oke lah, ada misalnya ada mahasiswa yang mau ikut. Saya pengen ikutan bagaimana berkeinginan untuk merekam kegiatan di sana, masyarakat di sana gitu. Seperti apa atau potensi wisata tadi. Ya mudah-mudahan ada juga yang dari sini, ada perwakilan berapa orang yang ikut kita kan namanya sama-sama cari ilmu ya. Iya, betul. Ini mungkin jadi keilmuan baru yang tidak ada di kampus. Saya mungkin lagi mendekati Mang Don Hasman jadi pematerinya. Mudah-mudahan Mantap. beliau saya akan mengotak kembali lah, mudah-mudahan Mang Don Hasman karena memang beliau expert di bidang ya, betul. Etnofotografi ya. Bagaimana kita merekam. Mudah-mudahan Mang Don Hasman bisa hadir karena kalau Mang Don Hasman diajak camping mah dia paling suka gitu. Pasti mau aja ya. Mau aja dia. Yang penting waktunya. Tapi menarik ya kalau misalnya Mang Don bisa terlibat di proyek ini karena ini juga melibatkan mahasiswa juga nantinya ya. Masyarakat juga dan mungkin institusi. Nanti JET itu akan berkolaborasi dengan prodi fotografi di Unpas. Nah, kami kan tidak JET ini satu komunitas yang terbuka. Siapapun boleh masuk ke sini. Sekarang kan dulu awalnya kita kan sama-sama yang suka lari. Larinya itu tidak di jalan raya mah gitu-gitu kan ya. Pemandangannya tapi suka nge-trail gitu. Jadi kan sekarang banyak sekali lah event-event seperti kayak gitu, bahkan eventnya internasional pun banyak. Nah, dulu mah lintas alam, tempat latihan. Lintas alam betul. Sekarang awalnya tempat latihan, kita lari ya, tempat latihan itu bersepeda, kita ngumpul kemudian bikinlah JET ini. Kebetulan penggagasnya adalah orang-orang yang suka itu. Sekarang kan terbuka. So, yang penting apa? Yuk kita mau nggak kita bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk apapun. Fotografi, di situ ada fotografi. Bagaimana kita sekarang ya satu kesempatan saya mengajak pada prodi fotografi ini, entah itu dosennya maupun mahasiswanya itu untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Satu tadi ya, kita mengkampanyekan tentang bagaimana melestarikan alam ini yang sangat kita butuhkan. Ya. Kemudian yang kedua,
bagaimana kita terlibat di dalamnya dengan cara tadi bagi-bagi ilmu lah, Bagi dosennya mungkin nanti ada kita sisipkan aja bagaimana kita berbagi, sharing lah sifatnya. Bang Don Hasman kan sharingnya, Sharing, bukan hanya mengajarkan. Saya tuntut itu bukan mengajarkan, tapi bagaimana ya setidaknya bagaimana merekam yang baik itu nanti kita. Nah, nanti dari teman-teman dosen di prodi fotografi dan film ini bagaimana mengupayakan terlibat di dalamnya untuk memberikan sharing tentang bagaimana memotret yang baik. Sharingnya keilmuannya ya di sana. Mahasiswa juga berbagi juga tentang apa kita bisa juga sebagai peserta juga yang pengen menggeluti di etnofotografi atau memotret yang benar, setidaknya motret pemandangan halus juga kumaha ya. Kemudian flora fauna yang kita butuhkan nanti ke depan kita akan merancang juga. Dapat suplemen lah ya untuk dapat mahasiswa. Karena rencananya cita-cita kami itu bikin apa namanya? Bikin Buku foto atau buku foto flora semua fauna di sana. Flora fauna yang ada di situ di kawasan itu. Tapi yang sekarang terjadi itu apakah udah ada, kalau nggak salah flora fauna Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali itu sudah ada kan? Ya. Itu mas spesifik. Tapi tempat itu. di Tangguh Perahu ya Bungkul. Oke. Di sana itu. Ya kalau di mana di ada orang melakukan banyak sekali yang melakukan itu, tapi itu mah lebih ini aja. Spesifik aja di wilayah situ karena kita berarti lokusnya konsentrasinya hanya di trek 11 itu. Iya. Bagaimana mungkin ada si tumang di dinganya. Baheula Tumang hidup kembali. Tumang hidup kembali. Zaman Sangkuriang baheula kita buat we. Dan kayaknya ini kalau ngedengar cerita Kang Ade dari tadi ya, kayaknya lebih kepada masyarakat silakan mempublish areal mereka, tanggung resikonya. Dalam artian itu, mereka harus siap dengan resikonya yang terjadi. Iya. Gitu kan? Ya itu mah akibat ya. Iya, akibatnya. Gitu. Tapi iya, ini betul. masyarakat tadi, karena ini akan berkembang ya ke desa wisata ini. Mereka bagaimana tadi? Karena basisnya tadi ya, kita mengembangkan masyarakat, ngebina masyarakatnya, tidak hanya mereka menjadi kawasan tempat wisata yang dibikin nanti oleh masyarakatnya, dikembangkan oleh masyarakatnya, sehingga masyarakat yang hidup di kawasan hutan tadi bisa menikmati tentang potensi wisata tersebut. Kita bikinlah apapun yang nanti dikembangkan oleh Pok Darwis ini, yang desa wisata ini yang berkepentingan ini. Dan kita latih mereka bagaimana bikin foto atau video yang bisa bercerita, bisa bertutur. Bukan hanya memotret gitu aja, tapi bagaimana bertutur. Tadilah seperti apa nanti kita bisa kita lakukan seperti apa pemetaannya, seperti apa aja yang kita bikin, kita rancang ini, sehingga fotonya bukan hanya ngomongin sekedar indah saja ya, tapi indah mah gampang, tapi bertuturnya itu yang sangat susah. Bertutur ada edukasinya juga. Ada edukasi di sana. Literasi di situ juga. Nah, yang kedua, bagaimana juga nanti ketika desa ini terbentuk desa wisatanya, kita kan ngomongin tentang tadi bagaimana kita merawat. Nah, setiap kita bikin paket, kampanye di situ juga. Kan kampanye bisa dilakukan dalam bentuk apapun. Iya, betul. Antar misalnya ini, Pak, ini apa? Sebutkan aja. Ini adalah wilayah air, kita nggak boleh masuk ke sana. Berarti udah mulai ada tour guide juga, Kang, di sana. Kalau ngebentuk desa wisata kan harus ada. Nah, tour guide ini bukan hanya mengungkapkan tentang tadi tempat wisatanya ya seperti tour guide biasa, tapi sekaligus kita kampanye di situ. Oke. Apapun kita bikin kampanyenya dalam bentuk apapun. Bikin bikin kemasan misalnya gitu ya. Seperti ini kan banyak sekali disimpan di mobil tuh ya. Kalau kita masuk ke satu kawasan yang paling ini, misalnya ke mana? Taman Safari. Stiker ya. Wah, stiker gede Taman Safari ini bikin tapi berbau dengan berbau tentang selamatkan elang Jawa misalnya gitu ya. Nah, berarti kampanyenya adalah elang Jawanya itu. Termasuk bukan elang Jawanya, tapi kita bikin tagline-nya bermacam-macam gitu. Elang Jawa adalah bisa jadi pintu masuknya, atau misalnya sesuai dengan komunitas jet ini. Tapi kan kita berbicara tentang bukan hanya elangnya, di dalamnya sumber daya manusia. Spesifiknya mungkin ke elang Jawa, tapi globalnya bisa flora fauna yang ada di endemik situ ya. Karena kalau misalnya hutan ini nggak ada, elang Jawa punah. Betul. Hidup di mana? Di sini mungkin kawasan itu mungkin nggak ada lagi elang Jawa. Selain dari diburu tadi ya. Kalau misalnya hutannya nggak ada, kan dia
butuh tempat hidupnya di mana? Mhm. Di Sedangkan sana dia di sana mungkin katakanlah rusak, mhm, ditebang semuanya, Mhm. elang Jawanya pindah benar-benar ke hutan yang ada, pindah aja ke tempat lain. pindah ke alun-alun. Kan Lurus Alun. dia rangkung di alun-alun. Iya ya, ada menaranya kan Masjid Agung di situ. Aduh, Itu berarti banyak. hutan bangunan itu. Kang, jadi Jet ini kan ada 4 lokus tadi ya. Heeh. Balik lagi di awal. Berarti 4 lokus itu emang sudah diidentifikasi bahwa ekosistem elang Jawa itu memang banyak potensinya di 4 tersebut ya. Ya, saya kan tadi ya udah mengamati beberapa 2 tahun saya mengamati elang Jawa, hidupnya di mana gitu. Mhm. Seringkali ya itulah karena ketika saya ini ya misalnya di track 11 aja. Ketika saya nggak bawa kamera apa namanya kamera yang saya siapkan, Mhm. tiba-tiba elang Jawa teh mencrok di pohon. Hmm. Ada. Hmm. Begitu saya pakai Bawa pakai kamera dari handphone, strike, hasilnya kurang memuaskan. Kadang-kadang agak jauh lah apa namanya ininya, jadi kurang bagus ininya hasilnya. Hasilnya kurang bagus ya. Nah kalau seandainya ya itu kan perlu ini ya, perlu keterampilan bagaimana menangkap binatang-binatang yang seperti burung tadi ya, mengamati segala macam baru eksekusi motret. Ini kan butuh teknik tertentu dan untuk menangkap ini. Oh, Bagaimana oke, caranya ya oke, oke. teman-teman komunitas pemotret burung kan tahu ya Iya. bagaimana motret itu. Mhm. Nah kalau saya kan gini ada kok elang Jawa terbang, hinggap juga di situ ya, yang dekat itu ada, tapi tadi untuk mendapatkan elangnya yang benar-benar yang saya saya maksudkan, yang saya mau, itu belum kecapean. 2 tahun mengamati di sana Belum dapat belum aja dapat ya. aja. Oh, jadi untuk keberlanjutannya berarti desa ini sudah bisa dipastikan akan menjadi desa binaan dari Jet dan mungkin nanti kerjasama dengan lembaga lainnya. Mungkin dalam hal ini mengajak prodi fotografi untuk terlibat gitu ya. Ini memang mereka sudah mendeklar ya bahwa kedepannya memang mereka sudah siap untuk membuka diri menjadi desa wisata ya, Kang. Kalau selama ini kan justru itu yang diharapkan ketika kami Jet atau Yayasan Putra ini berniat untuk melakukan tadi ini membina atau membangun desa wisata di Desa Karyawangi ya. Desanya namanya Karyawangi. Karyawangi. Ini kemudian kami mengajak beberapa orang ya, pemangku kepentingan di situ termasuk kepala desanya untuk studi banding ke Jogja. 3 tempat di sana. Oh, memang sudah ada pilot melihat. Ininya ya Nah, seperti apa sih studi bandingnya? Ini yang dikembangkan terutama tempat-tempat yang dikelola oleh masyarakatnya. Ya, bukan oleh oleh tadi investor pemilik modal. Iya. Tapi masyarakat sendiri, pemberdayaan masyarakat ya. Sehingga mereka menikmati itu. Nah, gimana caranya mereka ini saling berkait? Ini loh ketika bikin desa wisata seperti kayak gini. Di sana itu di mana di satu kawasan di mana Klangenan itu ada Klageran ya, namanya Gunung itu Kidul di mana Gunung Batu Gunung Purba. Hanya Gunung Purba. Hanya itu aja ya. Kalau misalnya di jauh lah potensi wisatanya di Karyawangi ini. Hanya Gunung Batu aja dijual oleh mereka tapi berkembang. Bagaimana mengelola ekosistem terbentuk. Masyarakat yang tadi ada tukang pengembala, peternak ini susu etawa. Iya, ini Kambing ya. etawa. Awalnya kan ini dijadikan bagaimana mereka bikin paket wisata, dibawa ke sana. Meras sendiri susunya gitu. Kemudian kami diajak bagaimana mengolahnya. Ya. Kemudian ujung-ujungnya apa? Karena dibawa ke tempat yang udah dikemas jadi juga. Iya, yang tamu di sana kan otomatis beli juga. Iya. Di sini ada sapi, kenapa juga? Edukasi Buat juga. seperti itu juga Edukasi ya. ke masyarakat Siapa tahu ya. ada yang pengunjung datang ke situ langsung, ini sapi beli. Iya. Jadi ya biasa susu yang kita minum sendiri, dia mulai mencoba bagaimana merasnya. Masak sendiri. Yang benar seperti apa sih masak ketika ini. Karena kalau nggak dimasak yang benar itu asal-asalan. Ya, tidak terjadi pasteurisasinya gitu ya. Ini kan berakibat juga ke ini sakit perut kalau kebanyakan lah. Ya. Nah, bagaimana mulai yang baik? Ini kan dijadikan ini ya.
di sana itu terjadi. edukasi. Nah, kepala desa, wah di sana mah banyak. Sok Oh, bikin, oke. makanya sekarang udah mengeluarkan SK, mendirikan yang namanya kelompok sadar wisata Sadar wisata, atau Pokdarbis, Pokdarbis lah. iya. Iya, tadi kan berkaitan dengan pertanyaan dari Kang Mei. Jadi saya kira masyarakat di sana desa tadi Karya Karyawangi itu berarti udah siap betul Kang Mei itunya Dengan segala efek ya, dampak dengan yang dampak. nanti akan ditimbulkannya setelah itu jadi viral ya, mereka mampu untuk meliterasikan potensi mereka kepada masyarakat, berarti mereka sudah siap gitu. Iya atuh, hayu gas. Gas aja kita mah. Gaskeun lah. Nah, kalau saya mengajak juga misalnya ke prodi fotografi dan film ini mengajak, ajakannya kayak gini lah. Ini jadikan juga pintu masuk untuk, kan ada program ya. Programnya kan itu Dharma ya. Oh iya, Ya, untuk oke. dosen-dosen ada Dosen dan mahasiswa itu wajib Dharma ya. untuk Itu kan wajib. Ada pendidikan ya, ada juga penelitian, penelitian satu dan lagi pengabdian pengabdian. masyarakat. pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang ketiganya yang ajak. Barangkali ada penelitian di sana, yaitu mah namanya bonusnya lah. Iya. Nah, kalau ada kita lakukan ini PKM. Jadikan ini oleh prodi, daripada kemana-mana kan dekat kalau dari sini ya. Dia daripada kemana-mananya mendingan ke Parongpong gitu. Jadikan tapi berkelanjutan. Bukan hanya kita pelatihan Berkelanjutan. beres Beres. aja, pelatihan fotografi ini kan bisa 1 malam, tadi kan ini ya hanya 2 hari kepelaksanaan. Iya. Begitu kegiatan selesai itu udah nggak PKM banyak sekali. Iya, Maaf, betul. prodi yang lain, perguruan tinggi yang lain melakukan hal itu. Ya, Ya, pelatihannya wungkul. Ya, tapi Tapi tidak ada dampaknya keberlanjutannya Iya, seperti berarti apa. tapi berlanjut gitu. Ini di sini ada kegiatan ini berlanjut apa? Ngebangun desa wisatanya. Jadilah mungkin jadi desa binaan juga Binaan. bagi prodi. Oke. Jadi karya Panjang ternyata ya. Iya. Nggak panjang sih Bang Mei, karena sebentar lagi pelaksanaannya 14-15 September. Iya, panjang tuh nanti ke depannya. Gitu Iya, kan? betul. Ya, benar kata Kang Ade, kita cuman bukan pelatihannya aja. Tapi ke depannya ini mau dijadikan apa? Gitu kan. Iya, betul. Karena Itu kan yang sekarang memang diwajibkan, diwajibkan lah. Setiap prodi, setiap perguruan tinggi itu memang harus mempunyai desa binaan Desa sendiri, ya binaan. kan, Iya. untuk melihat mengukur keberhasilan dari apa yang sudah diberikan Berikan. oleh para dosen dan para mahasiswa untuk masyarakat seperti apa. Ya betul. Ini penting sekali. bagus. Iya. Justru bagus. Tapi Kang Ade di sini tidak menutup kemungkinan kan untuk teman-teman semua mungkin bisa terlibat di sini, tidak hanya dari prodi fotografi Unpas saja. Mungkin di sini komunitas JET juga bisa membuka ke komunitas lainnya atau lembaga lainnya untuk bisa terlibat bareng-bareng nih. Ya, kalau misalnya kami berharap kayak gitu ya, semuanya bisa terlibat di sini karena cakupannya tadi ini hanya desa binaan ini hanya skup kecil. Ya. Yang jauh terpentingnya itu tadi, bagaimana menyadarkan masyarakat tentang menyadarkan tentang penyadaran pentingnya menjaga satu Dan kawasan melestari. tempat bermainnya lah. Oke, nggak ada orang yang ini, kita nggak suka lah. Ada orang yang tadi saya berawal ya, dibentuk JET ini para pelari ya, Iya. yang suka lari di alam bebas. Tidak tentu kemungkinan, ya orang yang suka camping, orang yang suka bersepeda ya. Downhill. Bersepeda, downhill, Cross country. ya. Ini bermain ke sana aja. Menulis puisi mungkin bisa. Karena biasanya pada gitu. dasarnya pelestarian itu balik lagi selalu dari aktivitas tempat bermain. Mereka kebayang lah kalau yang seneng tadi lari di hutan, ketika hutannya nggak ada mau lari di mana gitu. Di lapangan. Jadi kalau misalnya lebih jauhnya lagi ke depan cita-cita kami gitu ya, ini sebagai tambahan aja, saya pun udah ngobrolkan ini sebagai gagasan aja ke teman-teman JET yang lain. Ada kan JET Bandung itu udah terbentuk sebenarnya. Nah, harapan kami ke depannya udah diusulkan juga kemana ke Yayasan Puternya. Ke depan ini kita akan ngebangun namanya kemah wisata lah. Kemah wisata. Kemah budaya. Kemah budaya. Oke. Berarti lebih luas. Lebih luas lagi. Kenapa yang terlibat di sini jadi kemah budaya? Di sana itu kita akan bikin ini akan banyak terlibat. Bagaimana kita akan mengembangkan, ternyata
ketika terjadi ini beberapa bulan yang lalu ya, di Tangwa Perahu itu ada ada juga acara ritual yang dibuat oleh iya. oleh masyarakat sana untuk bukan hajatan sih, Lebih ke Kawah syukuran. Upas, syukuran ya, ke Kawah Upas ya, Iya. Kawah Tangwa Perahu yang ada di blok yang maksudnya dari Subang, Adomas. Kawah Domas ya. Ini pun suka ikutan, jadi mereka jalan dari bawah kemudian bergabung ke ini. Kita akan tadi kita kemas lah yang ini ya. Siapa yang terlibat di sini? Mungkin nanti terlibat itu ada banyak bukan hanya fotografi, bukan hanya videografi juga, bukan juga teman-teman yang tadi bersepeda atau lari, tapi kita akan lebih luas lagi di kemah budaya ini. Ngajak seniman atau para pelukis di sana berkemah bareng gitu ya. Pelukis di situ barengan gitu ya. Ngajak juga teman-teman yang suka puisi, ya bikin puisi di situ. Ngajak juga pokoknya semua ini akan terlibat Aktivitas lah. aktivitas di situ. Harapannya ke depan kayak gitu. Outdoor activities ya. Jadi kemah budaya ini menarik akan kita gunakan. Mudah-mudahan lah lewat podcast ini yang dibangun oleh Prodi ini, siapa bersyukur bisa memberikan informasi ini. Siapa tahu ke depan ada pihak-pihak pemberi atau dana atau sponsor ya. direspon lah untuk ini karena ini menjadi penting gitu. Iya, betul. Untuk publikasi atau mempromosikan produk bisa di situ juga. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa berjalan. Ya. Yang ini kan Apalagi yang berkaitan dengan outdoor activities gitu ya. Berarti sebenarnya kerjasama dengan lembaga-lembaga udah mulai ya. Cuman mulai mungkin dilakukan. sekarang karena kita temanya di foto, Foto camp, camp. lebih ke fotonya ya. Akhirnya bekerja sama dengan prodi fotografi dan film. Pas. Pas. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman bisa gabung dan terlibat ya dalam kegiatan ini. Dan tadi Kang Ade juga udah kasih clue, target utamanya tetap pemberdayaan masyarakat di sana, tapi ada target tambahannya teman-teman bisa ikut terlibat di sini. Nah, gitu. Terus untuk teman-teman ya Kang Ade, karena mungkin fokusnya sih pemberdayaan masyarakat ya. Tapi kalau misalkan ada rekan-rekan mahasiswa atau komunitas foto yang pingin ikut gabung, ya mere sasieur sabineureun gitu. Boleh aja. Nah itu kira-kira kemana gitu kan? Oh ya, menghubunginya lewat mana? Nah, kan nggak mungkin lewat saya. Oh iya. Ya kalau misalnya menghubungi bisa ke saya aja dulu sementara ya. Karena ini Nanti ada di sini lah. Nanti ada di sini. Ke IG-nya Kang Ade langsung. IG-nya langsung. Jadi kita undang lah untuk ini. Nanti kan nanti saya sampaikan ke teman-teman di komunitas jet yang ada di Bandung ini. Atau mungkin ada IG-nya komunitas jet atau ada. Silahkan. Ada. Nanti kita sampaikan di deskripsi ya. Di deskripsi video ini. Oke, kalau biar nggak salah aprah juga nanti pas gitu saya pengen ikut sama kemana ngubungin. Kita ingatkan lagi untuk teman-teman semua, nanti Edu Foto Camp ini akan berlangsung di tanggal 14-15 September 2024 ya. Jadi nantikan terus kalau bisa ikut terlibat di dalamnya karena kita akan mendukung sesuatu yang besar. Betul. Misi yang besar gitu, berkaitan dengan ekosistem elang Jawa di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Kang Ade, informasi yang disampaikannya sangat penting dan berharga. Mudah-mudahan sukses. Dan kedepannya kita bisa terus kerjasama dengan JET dan Desa Karyawangi. Oke, teman-teman tetap di podcast kita karena kita akan mengupas berbagai macam tema mengenai ekosistem fotografi di Indonesia di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Point. Hatur nuhun Kang.